Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk merayakan Paskah di tahun 2025 ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami kembali merayakan Paskah. Kami memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai tanda keselamatan telah kami peroleh, hidup kekal menjadi jaminan bagi kami. Untuk merayakannya kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Engkau datang berkata-kata kepada kami lewat Roh Kudus-Mu, menolong kami mendengar, memahami, dan kemudian melaksanakannya. Jauhkanlah segala pengganggu dari kami, dan berikanlah juga kerendahan hati kepada kami, agar siap mendengar apapun bentuk firman Tuhan bagi kami semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah bangkit dari antara orang mati, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan di hari Paskah saat ini. Kita lihat, kita baca atau dengarkan bersama-sama dari Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan ke ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ke ayat yang ke-26 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dilanjutkan ke ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua saat ini. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya tiap-tiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di dalam perayaan Paskah tahun 2025 mengikuti tema dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang menjadi tema nasional adalah Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Tanggal 20 April 2025, orang Kristen kembali merayakan Paskah. Dalam perayaan Paskah, orang Kristen memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa kuasa kematian telah dikalahkan. Akibat dosa yang paling mengerikan telah dipatahkan. Kristus sudah menang atas maut. Kita pun diselamatkan. Hidup kekal bukan lagi hal yang mustahil bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tritunggal.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi semua orang yang percaya kepada Allah Tritunggal sudah diselamatkan dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Namun mesti kita ingat bahwa bukan hanya orang Kristen saja yang merayakan Paskah. Orang Yahudi pun merayakannya. Bahkan sebenarnya Paskah Kristen diambil alih dari Paskah Yahudi dengan pemaknaan baru. Cerita tentang asal-usul Paskah Yahudi dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12. Ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Paskah Yahudi diperingati setiap tahun mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 21 bulan Nisan sesuai kalender Ibrani. Kita bisa membacanya di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 5 sampai 7 dan kitab Bilangan pasal 9 ayat 3 sampai 5. Jadi perayaan Paskah Yahudi berlangsung selama 8 hari. Selama 8 hari itu, umat Israel makan roti yang tidak beragi. Karena itu Paskah Yahudi disebut juga Hari Raya Roti Tidak Beragi. Pada tahun 2025, Paskah Yahudi dirayakan mulai dari hari Sabtu tanggal 12 April 2025 terhitung sejak matahari terbenam sampai dengan tanggal 20 April 2025 saat matahari terbenam. Itu Paskah Yahudi. Nah, kembali ke perayaan Paskah Kristen. Dalam merayakan Paskah tahun 2025 ini, seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengambil tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Tema ini didasarkan pada Yohanes 20 ayat 26 yang berbunyi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui tema ini orang Kristen di Indonesia diajak untuk merenungkan bagaimana damai sejahtera Kristus tidak hanya berdampak pada pribadi tiap-tiap orang Kristen, tetapi juga komunitas dan persekutuan, khususnya persekutuan dalam keluarga. Tema ini sungguh relevan dengan konteks keluarga-keluarga Kristen di Indonesia. Hal ini karena tantangan yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen di Indonesia pada masa kini sudah sangat kompleks. Ada keluarga yang mengalami konflik internal, baik antara pasangan suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak atau saudara bersaudara, dan sebagainya. Ada pula yang mengalami tekanan ekonomi yang berat. Keluarga yang lain mengalami pergumulan karena pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil atau nilai-nilai kekristenan dan sebagainya. Dalam suatu kegiatan di Jemaat Gemit Getsemani Babau di Klasis Kupang Timur pada tanggal 18 Maret 2025, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengungkapkan fakta dan data bahwa sejak awal tahun 2025, Dispenduk Capil Kabupaten Kupang menerbitkan 2-3 akta perceraian setiap minggu. Itu berarti ada sekitar 12 pasangan yang bercerai setiap bulan atau kurang lebih 144 pasangan setiap tahun di Kabupaten Kupang saja. Data ini belum termasuk pasangan yang masih dalam proses sidang cerai di pengadilan atau yang hanya pisah ranjang saja. Menurut Wikipedia, komposisi penduduk Kabupaten Kupang ada 97,72% yang beragama Kristen, baik Protestan yang berjumlah 85,2% maupun Katolik yang berjumlah 12,70%, ada 2,16% yang beragama Islam, dan ada 0,12% yang beragama Hindu. Itu berarti pasangan yang bercerai di Kabupaten Kupang mayoritas beragama Kristen. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Hal ini menegaskan
bahwa damai sejahtera semakin pudar dari dalam persekutuan keluarga-keluarga Kristen. Bahkan terancam hilang sama sekali damai sejahtera itu. Dalam kondisi seperti ini, damai sejahtera yang Yesus Kristus bawa melalui kebangkitannya menjadi sangat relevan bagi kita semua. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal apa yang dapat menyebabkan keluarga-keluarga Kristen kehilangan damai sejahtera? Nats atau pembacaan Alkitab kita hari ini mencatat 3 situasi yang menyebabkan damai sejahtera pudar dan bahkan hilang dari kehidupan pribadi dan keluarga orang Kristen. Yang pertama, rasa kehilangan orang yang dikasihi. Itu dapat kita lihat dalam pembacaan tadi, khususnya di Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika melihat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, Maria Magdalena merasakan kesedihan yang mendalam. Hatinya tidak bisa menerima. Itu sebabnya pada hari pertama dalam minggu setelah Yesus dikuburkan, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus waktu hari masih gelap buta. Ternyata batu penutup kubur Yesus telah dipindahkan dari kubur Yesus, dan kubur itu sendiri pun sudah kosong. Sudah kekasihnya mati, kini tubuhnya pun hilang. Perasaan ini mirip dengan perasaan orang-orang yang anggota keluarganya meninggal akibat bencana alam atau kecelakaan di laut atau di udara yang jenazahnya tidak ditemukan. Ibarat luka yang ditaburi dengan garam, rasanya pedih dan perih dengan tidak tertahankan. Kesedihannya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Itu sebabnya Maria Magdalena menangis di dekat kubur Yesus. Ini kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Apa yang Maria Magdalena rasakan juga dirasakan oleh orang Kristen pada masa kini yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Jangankan kehilangan yang terjadi oleh kematian, kehilangan karena perpisahan yang sementara pun pasti membawa kesedihan yang mendalam. Misalnya, orang tua bisa merasakan kesedihan karena kehilangan anak ketika tiba waktunya bagi sang anak untuk berstudi, entah itu bersekolah atau kuliah di tempat lain. Atau orang tua juga bisa merasakan kesedihan karena kehilangan anaknya yang menikah sehingga pindah ke rumah pasangannya. Atau bisa juga sepasang kekasih merasakan kesedihan yang mendalam karena putus cinta dan sebagainya. Terhadap situasi kehilangan yang seperti ini, Yesus Kristus datang dan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Semua perpisahan, sekalipun oleh kematian, hanya sementara. Suatu saat Tuhan akan mempertemukan semua orang yang saling mengasihi, sehingga akan ada sukacita secara genap atau penuh. Karena itu, daripada hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut, sebaiknya terima dan milikilah damai sejahtera Kristus di dalam hati. Hal yang kedua, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kurangnya komunikasi dan sikap saling mendukung. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal 20. Setelah mendapat informasi tentang kubur kosong dari Maria Magdalena, Petrus dan murid yang lain berangkat ke kubur Yesus. Namun mereka tidak pergi bersama-sama. Murid yang lain berlari lebih cepat sehingga sampai lebih dahulu ke kubur Yesus, tetapi hanya menjenguk dari luar kubur. Sedangkan Petrus tiba kemudian, namun langsung masuk ke dalam kubur Yesus. Ayat 8 berbunyi begini, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Percaya yang dimaksud di sini bukanlah percaya bahwa Yesus sudah bangkit, sebab sampai saat itu belum ada yang melihat penampakan Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan percaya dalam ayat ini adalah bahwa percaya Tuhan telah diambil orang, seperti kata Maria Magdalena di dalam ayat yang kedua. Kesalahpahaman ini terjadi karena baik Petrus, murid yang lain, dan Maria Magdalena tidak berkomunikasi dengan baik. Mereka masing-masing membagikan dan mencerna informasi berdasarkan pemahaman dan asumsi sendiri
tanpa membuka ruang diskusi. Akibatnya, tindakan yang diambil, sekalipun niatnya baik, justru membawa kesesatan yang membuat damai sejahtera hilang. Ini juga mesti menjadi pelajaran bagi semua anggota keluarga pada masa kini. Komunikasi dan sikap saling mendukung dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Sebab tanpa adanya komunikasi yang hangat antar anggota keluarga, maka damai sejahtera bisa hilang. Tanpa adanya komunikasi yang hangat, interaksi dalam keluarga menjadi hambar. Tanpa adanya komunikasi yang hangat dalam keluarga, relasi antar anggota keluarga menjadi semakin dingin. Dalam situasi yang demikian, niat dan tindakan yang baik sekalipun tidak akan membawa manfaat. Justru niat dan tindakan yang baik itu akan membawa kesalahpahaman dan kesesatan. Jika sampai demikian, maka tidak ada lagi sikap saling mendukung. Terhadap situasi yang demikian, Yesus pun datang dan bilang kepada keluarga-keluarga itu, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera Kristus itu akan mencairkan komunikasi yang beku dan menghangatkan relasi antar anggota keluarga yang sudah dingin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyebab yang ketiga akan hilangnya damai sejahtera adalah ketidaktahuan. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-9 dari Injil Yohanes pasal 20 ini. Sampai dengan saat itu, Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang lain belum mengerti isi kitab suci. Karena itu, mereka tidak tahu bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ketidaktahuan mereka ini membuat damai sejahtera hilang dari dalam diri mereka. Hal ini pun merupakan pelajaran bagi umat Kristen pada masa kini. Ketidaktahuan merupakan suatu masalah besar yang dapat menghilangkan damai sejahtera dari dalam persekutuan keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, semua orang Kristen mesti rajin dan setia mempelajari kitab suci. Sebab dengan setia dan rajin mempelajari kitab suci, maka kita akan menemukan kata-kata Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata Tuhan Yesus yang ditemukan dalam kitab suci ini tidak hanya terbaca oleh mata atau jari, tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga akan meresap dalam hati sanubari dan jiwa setiap orang percaya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah 3 situasi yang dapat menyebabkan damai sejahtera hilang dari kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga Kristen. Sebenarnya masih ada 2 situasi lagi yang menyebabkan damai sejahtera itu hilang. Namun, 2 situasi tersebut tidak ada dalam nats bacaan kita ini. Karena itu, biarlah ditunda pada pembahasan di lain kesempatan. Cukuplah disebutkan pada saat ini bahwa 2 situasi yang dimaksud adalah ketakutan yang terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan juga kurangnya iman yang kita bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 25. Namun apapun situasi yang membuat damai sejahtera hilang, Tuhan Yesus tetap bersedia hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena itu di momen Paskah ini, undanglah Yesus Kristus yang telah bangkit itu untuk tinggal di hati kita masing-masing. Undang jugalah dia untuk tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Dengan begitu, maka damai sejahteranya akan tetap tinggal di tengah-tengah kita. Selamat Paskah untuk semua orang Kristen, semua orang umat percaya yang merayakannya di hari Paskah tahun 2025 ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali berdoa agar firman Tuhan ini mampu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas pengorbanan yang Engkau izinkan terjadi melalui Putramu Yesus Kristus, dan yang hari ini kami rayakan kebangkitannya lewat perayaan Paskah. Melaluinya kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu hari ini.
Kami mohon agar damai sejahtera yang Kristus bawa melalui kebangkitannya itu benar-benar hadir dalam keluarga-keluarga Kristen, hadir dalam keluarga-keluarga kami, dan menghangatkan kembali semua yang sudah dingin, untuk mencairkan kembali semua situasi yang membeku, dan membuat kami bangkit kembali dalam kehangatan cinta kasih dan kesetiaan. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kehidupan kekal yang telah Allah anugerahkan melalui Yesus Kristus yang telah bangkit itu, tetap kami miliki, tetap kami pertahankan sampai kedatangan Tuhan kembali. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sambut kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.